Halo sedulur Dikdaya Nusantara, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah misteri kerajaan Kutai yang terletak di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Berikut simak dan jangan lupa subscribe. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada abad 5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur atau dekat dengan kota Tenggarong, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Karena memang sangat sedikit informasi yang didapat peroleh akibat kurangnya sumber sejarah. Keberadaan kerajaan tersebut diketahui berdasarkan sumber informasi yang ditemukan, yaitu berupa prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu berjumlah 7 buah. Yupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dapat disimpulkan tentang keberadaan kerajaan Kutai dalam berbagai aspek kebudayaan, antara lain politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun isi prasasti tersebut menyatakan bahwa raja pertama kerajaan Kutai bernama Kudungga. Ia mempunyai seorang putra bernama Asawarman yang disebut sebagai Wamsakerta atau pembentuk keluarga. Setelah meninggal, Asawarman digantikan oleh Mulawarman. Penggunaan nama Asawarman dan nama-nama raja pada generasi berikutnya menunjukkan telah masuknya pengaruh agama Hindu dalam kerajaan Kutai, dan hal tersebut membuktikan bahwa raja-raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu. Sistem politik kerajaan Kutai. Dalam kehidupan politik seperti yang dijelaskan dalam yupa, bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman. Putra Asawarman adalah putra Kudungga. Dalam yupa juga dijelaskan bahwa Asawarman disebut sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari dan dipandang sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga raja. Hal ini berarti Asawarman sudah menganut agama Hindu dan dipandang sebagai pendiri keluarga atau dinasti dalam agama Hindu. Untuk itu, para ahli berpendapat Kudungga masih nama Indonesia asli dan masih sebagai kepala suku yang menurunkan raja-raja Kutai. Dalam kehidupan sosial, terjalin hubungan yang harmonis atau erat antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana. Seperti yang dijelaskan dalam yupa, bahwa Raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara, istilah Waprakeswara tempat suci untuk memuja Dewa Siwa di Pulau Jawa disebut Baprakewara. Kehidupan masyarakat kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi di Kutai tidak diketahui secara pasti, kecuali disebutkan dalam salah satu prasasti bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara kurban emas dan tidak menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahmana. Tidak diketahui secara pasti pula asal emas dan sapi tersebut. Apabila emas dan sapi tersebut didatangkan dari tempat lain, dapat disimpulkan bahwa kerajaan Kutai telah melakukan kegiatan perdagangan. Jika dilihat dari letak geografis, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan Hindia. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari komoditas kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Martadipura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kuta. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama
Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.